Baiklah, jadi materi kita hari ini mengenai struktur data nonlinear. Ini adalah materi ke-10 dalam perkuliahan kita. Sebenarnya di dalam kontrak kuliah kita masih ada satu lagi, yaitu masih struktur data nonlinear, yaitu graph. Untuk materi yang di sini kita bahas adalah topik mengenai tree, jadi struktur data tree. Ya. Jadi graph sepertinya tak bisa kita pelajari. Kita lihat pertama standar kompetensi. Jadi materi ini mengharapkan mahasiswa memahami konsep struktur data nonlinear. Kemudian yang kedua mampu menerapkan dalam pemrograman. Jadi konsep struktur data nonlinear ini nanti disimulasikan dalam pemrograman. Nah, materi kita adalah tree. Kemudian kita ini secara umum ya. Jadi tree itu secara umum. Kemudian kita akan menuju kelas spesifik dari tree ini, yaitu binary tree, yaitu tree yang mempunyai 2 cabang. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengunjungi ya atau menelusuri tree itu. Nah, kita lihat dulu konsep tree ya. Jadi tree ini adalah abstract data type. Jadi tipe data yang bersifat abstrak. Jadi ini struktur data logik ya. Jadi bukan struktur data yang aktual. Ini sama seperti halnya stack dan query. Jadi struktur datanya itu bersifat ADT, abstract data types. Nah, tree ini menyimpan data atau elemen secara hierarki. Nah, jadi misalnya seperti ini ya. Nah, jadi ada elemen atasnya, kemudian elemen itu mempunyai anak ya. Kemudian setiap elemen ya yang merupakan anak dari top elemen yang kita sebut sebagai subtree. Jadi masih bagian dari tree ya. Nah, subtree ini nanti punya anak lagi ya. Nah, sampai ya di akhir dari tree di bawah ya, akhir tree bawah ya, ini adalah kita sebut sebagai left-nya ya. Jadi bagian akhirnya ini kita sebut sebagai left-nya. Nah, jadi tree yang membentuk tree lagi ya itu kita sebut sebagai subtree. Seperti contoh di sebelah kanan ini kita punya struktur data hierarki, yaitu struktur data divisi dari sebuah perusahaan. Jadi ada perusahaan elektronik ya. Ya, beberapa divisinya, ya, kemudian ada R&D, kemudian ada sales, ada purchasing, ada manufacturing ya. Nah, ini adalah beberapa bentuk divisi yang bisa kita analogikan menggunakan konsep struktur data tree. Nah, setiap elemen dalam tree itu memiliki elemen induk ya, kecuali top elemen. Jadi kecuali top elemen ya. Jadi selain itu semuanya punya elemen induk. Nah, jadi ini ya. Jadi sales ini elemen induknya ini ya, elektronik. Kemudian domestik dan internasional elemen induknya adalah sales ya. Nah, yang tidak mempunyai elemen induk itu adalah top elemen. Nah, dan setiap tree ya itu minimal terdiri dari 0 anak ya. Jadi boleh sebuah tree tidak mempunyai anak seperti ini. Purchasing dia tidak punya anaknya ya. Dan boleh lebih dari satu ya. Jadi anaknya bisa lebih dari satu. Jadi setiap elemen dalam tree memiliki elemen induk ya, kecuali yang top elemen dan 0 atau lebih elemen children. Nah, ini adalah contoh lain dari tree ya. Jadi
file system yang ada dalam sebuah sistem operasi itu dapat juga direpresentasikan menggunakan konsep struktur data tree. Ya. Jadi ini contoh file pada sistem operasi Unix. Ini yang garis miring ini kita sebut root ya. Kemudian root ini punya folder ya, etc, bin, home, lib, dan var ya. Kemudian folder etc punya folder lagi. Ya, ini kita sebut juga sebagai tree dari file system atau decision tree. Jadi pohon keputusan ya. Ini contoh misalnya bagaimana ini diadopsi dari sistem pakar ya. Di sistem pakar menggunakan decision tree. Misalnya apakah pasiennya itu sulit bernapas ya. Ya, kalau ini punya dua cabang. Cabang pertama ya ini kalau kondisinya benar ya. Dan cabang kedua kalau kondisinya salah ya. Jadi kalau benar kondisinya maka ini ya dikirim ke hospital katanya. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak sulit bernapas, nah, kemudian ditanya apakah ada mengalami pendarahan misalnya ya. Ya, kalau misalnya iya maka kirim ke hospital, tapi kalau tidak ini tetap di rumah. Nah, ini adalah contoh decision tree untuk sistem pakar. Jadi kita membuat misalnya sebuah sistem yang mengadopsi kepakaran seseorang. Ya, jadi itu rule-nya ya itu dibuat dalam bentuk decision tree ini. Jadi kan kalau misalnya seorang misalnya mengidentifikasi seorang kena penyakit apa misalnya flu misalnya ya, apakah badan panas misalnya gitu ya. Oh, jawabannya kan iya dan tidak. Kalau kita jawab iya, nah berarti flu misalnya ya. Tapi tidak misalnya. Lalu pertanyaan berikutnya apakah batuk-batuk? Ya. Lalu misalnya jawabannya ya dan tidak. Kalau jawab ya berarti kemungkinan flu ya. Tapi kalau tidak apakah hidung meler misalnya. Ya. Ini adalah sistem pakar untuk mengidentifikasi penyakit flu. Jadi kita mengambil kepakaran dokter yang kemudian dituliskan di dalam sistem komputer. Nah, penulisan rule di dalam sistem pakar itu mengadopsi konsep struktur data tree. Jadi disebut juga ini decision tree ya. Itu disebut pohon keputusan. Nah, kita lihat dulu beberapa terminologi. Jadi ini ada istilah-istilah yang ada di dalam tree ya. Jadi ini contoh tree ya. Nah, yang A ini kita sebut sebagai root ya. Nah, jadi A ini disebut sebagai root ya. Dan dia juga menjadi parent bagi B, C, dan D ya. Nah, kemudian B adalah parent dari E dan F ya. B ini adalah parent atau induk dari E dan F. Kemudian C ini adalah saudara, sibling dari B. Jadi D juga sibling dari B. D juga sibling dari C. Kemudian C, E, F, G, H ya, di mana not C, E, F, G, H itu tidak mempunyai anak lagi. Nah, ini kita sebut sebagai external nodes atau leaf ya. Nah, jadi ini disebut juga external node atau leaf. A, B, C, D ya, yang A, B, D, jadi node yang mempunyai anak ini kita sebut sebagai internal node. Ya. Kemudian levelnya ya atau kedalaman dari node ini, dari tree ini itu jumlahnya adalah jadi kedalaman dari atau level dari node E ya. Itu node E ya, berarti levelnya adalah 2. Jadi kalau kita bilang level dari D, berarti levelnya adalah 1 ya. Kemudian tinggi dari tree ini ya, tinggi dari tree ini adalah 2 ya. Jadi tingginya 2. Ya, kita hitung mulai dari left-nya atau external node-nya. Jadi external node-nya ini ya. Kemudian sampai ke atasnya. Di mana yang root-nya itu kita hitung sebagai level 0 ya. Jadi tinggi dari tree ini itu adalah 2.
Kemudian degree dari node B ya, itu adalah 2. Jadi karena B ini punya 2 anak ya, maka degree-nya itu jumlahnya adalah 2. B, E, dan F kita sebut juga sebagai subtree ya. Jadi ini bagian dari tree, masih bagian dari tree. Karena setiap subtree itu juga merupakan sebuah tree. Nah, kemudian propertinya ya, properti dari sebuah tree ini, jumlah edge-nya atau jumlah sisinya ini ya, jumlah garisnya ini, itu adalah jumlah node dikurang 1. Jadi kita bisa hitung ini jumlah node-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka jumlah edge-nya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, ini adalah beberapa istilah umum dalam tree. Jadi ini harus dipahami dulu ya. A itu adalah root-nya. Kemudian kalau sebuah node mempunyai anak, maka node itu disebut sebagai parent. Kemudian yang sebelahan dengan node itu kita sebut sebagai sibling-nya. Ya. Kemudian anak dari sebuah tree itu kita sebut sebagai children. Ya. Tree yang tidak mempunyai anak kita sebut sebagai external node, ya, atau leaves. Kemudian tree yang mempunyai anak disebut internal node. Ya. Nah, kemudian level daripada tree dimulai dari level 0. Ya, level 0 itu indikasi dari root-nya, dari root node-nya. Kemudian tinggi dari tree ya itu diukur berdasarkan nilai eksternal node-nya atau eksternal node yang ada di sini ya. Jadi kalau eksternal node-nya sampai level 3 berarti kita bisa katakan bahwa tinggi dari tree ini adalah 3. Kemudian degree dari node itu adalah berapa jumlah anak yang ada dalam sebuah node ya, yang ada dalam tree. Nah, representasi tree, ini pertanyaannya, apakah mungkin setiap node bisa memiliki link ke setiap anaknya? Nah, ini seperti kita lihat contoh ini ya. Ini satu node punya 3 link ya ke setiap anaknya. Bisa ya. Jadi jawabannya bisa. Tetapi karena jumlah anak itu bervariasi, jadi jumlahnya bisa banyak ya, maka membuat link langsung ya itu tidak feasible. Ya, jadi tidak layak untuk membuat link langsung. Karena kalau kita gunakan juga, maka ruang memorinya itu akan tidak terpakai keseluruhannya. Jadi ruang memori yang digunakan untuk penyimpanan node ini itu tidak terpakai secara keseluruhan. Dengan kata lain, kalau kita paksakan, ini akan terjadi pemborosan pada ruang memori. Nah, solusi dari bagaimana setiap node bisa memiliki link kepada setiap anaknya, ya, maka ini adalah salah satu metode yang diusulkan, yaitu first child next sibling. Ya. Di prinsip kerjanya begini. Setiap node itu punya 2 pointer, yaitu pointer kiri dan pointer kanan. Kita sebut juga anak kiri ya. Jadi nanti yang pointer kiri kita sebut anak kiri, kemudian pointer kanan itu adalah anak kanan. Anak dari suatu node, jadi kalau sebuah node punya beberapa anak, kita sebut juga relasi sibling, itu dirangkai dalam linked list ya, dari anak terkiri ke terkanan dengan pointer kanan. Nah, jadi untuk menghubungkan siblingnya, kita akan arahkan menggunakan pointer kanan. Ya, kalau anak kirinya nanti dirangkai menggunakan pointer kiri. Ya. Nah, kita lihat representasi tadi ya. Ini tree secara umumnya. Nah, ini adalah representasi first child next sibling. Ya. Jadi kita lihat tadi setiap node punya 2 pointer kiri dan kanan. Anak-anak dari suatu node atau relasi sibling dirangkai dalam linked list dari anak terkiri ke terkanan dengan pointer kanan, dan anak terkirinya menggunakan pointer kiri. Ya. Jadi kalau kita lihat node A itu anak terkirinya kan B ya. Jadi ini bergerak pointer kirinya ke B. Kemudian pada B
linked list-nya ya, kan ini yang double linked list ya. Jadi double linked list dia punya dua pointer, pointer kiri dan pointer kanan ya. Jadi yang pertama ya, pointer pada node A ya, itu pointer kirinya ya, itu menunjuk pada alamat yang ada pada node B ya. Jadi node B menunjuk langsung ke data yang ada di node B, jadi alamat data yang ada di node B. Kemudian node B punya dua pointer, yaitu pointer kiri dan kanan. Pointer kirinya menunjuk ke anaknya. Ya, jadi pointer B nanti akan menunjuk ke anaknya, yaitu node E. Kemudian node E ini pointer kirinya kan 0 nanti ini. Jadi pointer kirinya tidak punya anak, maka pointer kirinya 0. Pointer kanannya akan mengarah ke alamat node F ya. Nah, jadi pointer kanannya mengarah ke alamat node F. Nah, pointer kanan dari node B itu akan mengarah ke pointer kiri dari node C. Kemudian pointer kanan dari node C akan mengarah ke pointer kiri dari node pointer kanan dari node B itu akan mengarah ke data yang ada di node C. Kemudian pointer kirinya 0 karena memang tidak punya anak ya. Kemudian pointer kanannya akan mengarah ke data yang ada di node D. Pointer kiri pada node D itu menunjuk kepada data yang ada di node G. Kemudian node G pointer kirinya 0, kemudian pointer kanannya mengarah ke data yang ada di node H. Node H pointer kirinya 0, pointer kanannya juga 0, begitu juga begitu juga dengan node D, pointer kanannya juga bernilai 0. Nah, ini adalah representasi dari first child next sibling ya. Nah, kalau kita langsung tunjuk ya, misalnya seperti yang tadi, apakah tak bisa langsung memiliki link ke setiap anaknya? Bisa ya. Tetapi karena jumlah anak ini sangat bervariasi, jadi bisa lebih dari 2, 3 dan sebagainya ya. Maka kalau kita tetapkan, satu node punya punya 4 anak gitu ya. Misalnya yang di atas ini kan punya 3 anak ya. Jadi node A punya 3 anak. Dan kalau ini kita tetapkan untuk node B, sementara node B cuma punya 2 anak saja, maka akan terjadi pemborosan 1 anak. Nah ya. Jadi satu pointer itu tidak akan terpakai. Nah, pada node C itu akan tidak terpakai 3 pointer karena node C tidak punya anak sama sekali. Ya, di node D ya maka pointernya akan berlebih juga 1 karena dia hanya punya 2 anak. Jadi ini tadi maksudnya. Jadi kita bisa sebenarnya mengalamati, membuat linknya secara langsung ya. Tetapi ini tidak layak ya. Nah, tidak semua node itu punya jumlah anak yang sama. Nah, kalau kita paksakan ya, maka akan terjadi pemborosan ruang memori yang tidak terpakai. Nah, dari representasi first child dan next sibling ini, kita bisa buat dalam bentuk binary tree. Jadi binary tree ini merupakan kelas dari tree yang mempunyai sifat di mana setiap node itu memiliki paling banyak 2 anak. Jadi maksimal setiap node itu hanya punya 2 anak saja. Nah, jadi kalau ini ya, kalau seperti ini kita bisa menghemat ruang memorinya. Ya, jadi kita sudah pastikan bahwa setiap node itu memiliki paling banyak 2 anak. Paling banyak 2 anak. Jadi kalau misalnya ada satu node yang hanya punya 1 anak ya, ruang memori yang tersisa cuma 1. Ya. Kemudian kalau satu node punya 3 anak, kita modelkan nanti ini seperti ini. Kita modelkan seperti A ini punya 3 anak ya, kita modelkan menjadi bentuk binary tree. Kalau sebuah node punya lebih dari 3 anak, 4 anak dan sebagainya, kita bisa modelkan dalam bentuk binary tree. Ya, jadi kita lihat bentuk representasi binary tree-nya. Jadi kita lihat dulu sifatnya. Setiap node memiliki paling banyak 2 anak. Kemudian setiap node anak ini diberi label sebagai anak kiri, ya, atau anak kanan. Jadi setiap anak itu diberi label anak kiri atau anak kanan. Urutan anak kiri ya lebih dulu dari anak kanan dalam urutan anak suatu node.
Ya, jadi urutan anak kiri lebih dahulu dari anak kanan dalam urutan anak suatu node. Nah, kita lihat representasinya ya. Kita punya tree tadi ya, di mana node A itu punya 3 anak, dan ini kita representasikan dalam bentuk binary tree. Node A, pointer kirinya itu akan menunjuk ke data atau ke node B ya. Kemudian node B, pointer kirinya itu akan menunjuk ke data E, pointer kanannya menunjuk ke data C, siblingnya. Nah, jadi B ini pointer kanannya itu selalu menunjuk ke siblingnya, ya, ke saudaranya atau yang selevel dengannya. Jadi pointer kirinya, ya, ini menunjukkan apanya ya, anaknya. Nah, F ini merupakan anak juga dari node B, ya, dan sibling dari node E. Jadi node E, ya, itu pointer kirinya 0 nilainya, kemudian pointer kanannya menunjuk kepada siblingnya, yaitu node F. Nah, kemudian node C, ya, pointer kirinya 0, pointer kanannya menunjuk ke siblingnya, yaitu node D. Kemudian node D punya anak 2, G dan F, pointer kirinya akan mengarah ke node G, dan pointer kanan pada node G itu akan mengarah ke node H. Jadi ini bentuk pemodelan dari sebuah general tree menjadi binary tree. Nah, kalau ini yang kita lakukan, maka kelemahan tadi yang tadi disebutkan di sini, ya, pemborosan ruang memori itu bisa kita eliminir. Ya. Nah, ada 3 ya. Sebenarnya ada yang bilang 2 ya, tapi ada beberapa yang nulis 3. Karena nanti saya sebutkan kenapa 2. Ada yang bilang bahwa subclass dari binary tree itu hanya 2 saja, yaitu full binary tree dan complete binary tree. Karena ada yang mengatakan bahwa perfect binary tree itu sebenarnya masuk dalam complete binary tree. Jadi kita lihat dulu subclass pertama. Full binary tree ya. Ini sebuah tree di mana setiap internal node-nya itu hanya memiliki 2 anak, ya. Jadi setiap internal node-nya ini, ya. Jadi semua node yang mempunyai anak itu maksimal hanya punya 2 anak, ya, maksimal. Jadi seperti ini misalnya 2 anaknya 4 dan 5, ya. 5 anaknya 6 dan 7. Kemudian yang kedua, perfect binary tree. Ini semua internal node-nya, node-nya itu memiliki 2 anak, dan ya, dan semua external node atau node left-nya ya, itu berada pada level yang sama. Nah, jadi ini contohnya perfect binary tree. Ya. Jadi internal node-nya itu punya 2 anak saja, satu punya 2 anak yaitu 2 dan 3, ya. Kemudian 2 punya 2 anak, ya ini yaitu 4 dan 5. 3 juga punya 2 anak. Anak dari node 2 dan 3 itu berada di level yang sama, yaitu di level 2. Tidak ada. Jadi kalau 6 punya anak lagi misalnya, nah, ini tidak termasuk dalam perfect binary tree. Tapi kalau 6 punya anak lagi, misalnya seperti ini, nah, ini masuk ya, ini masuk ke dalam complete binary tree. Jadi yang ini termasuk ke dalam complete binary tree. Jadi setiap level node terisi penuh kecuali level terakhir. Nah, jadi ini ya contohnya. Jadi semua level node, level 0, level 1, level 2 itu terisi penuh kecuali level terakhir. Ini kita sebut sebagai complete binary tree. Jadi mungkin ini juga yang mendasari ada beberapa buku yang hanya membagi kelas binary tree 2 saja, yaitu full binary tree dan complete binary tree. Ya, tidak memasukkan perfect binary tree. Nah, ini adalah algoritma binary tree. Jadi secara struktur data, tree didefinisikan secara rekursif.
Ya, jadi ada dua nih algoritma binary tree. Pertama struktur datanya dan bagaimana mengunjungi tree tersebut. Kalau kita lihat dari struktur data, ya, struktur data tree ini didefinisikan secara rekursif. Sebuah binary tree merupakan tree kosong atau terdiri dari sebuah node dengan dua buah subtree, anak kiri dan kanan, yang masing-masing adalah tree juga. Jadi anak kiri dan kanan ini juga merupakan tree. Nah, base case-nya, jadi struktur data tree itu berhenti didefinisikan ketika tree itu nilainya 0, ya, empty node atau bernilai 0, atau left node atau external node, ya. Jadi kalau berhentinya tree itu membuat struktur datanya ketika dia sudah sampai di external node atau node terakhir, ya. Kasus rekursifnya pada internal node atau pada root, ya, atau juga pada dua binary tree, ya. Jadi ada tree anak kiri dan anak kanan. Nah, algoritma kedua adalah bagaimana cara mengunjungi tree. Jadi tree tadi dikunjungi, ya, node-nya satu per satu. Ini adalah algoritma dari binary tree-nya, ya. Pertama, kita definisikan kelas node dengan 3 atribut, yaitu data, anak kiri, dan anak kanan. Ketika node dibuat, data akan diisi, ya, atau ini bisa disebut elemen, ya, elemen, anak kiri, dan anak kanan. Jadi ketika node dibuat, data akan diisi ke atribut data, ya, maksudnya ke atribut elemen. Jadi kalau ini disebut elemen misalnya, ragu ya, maksudnya data akan diisi ke atribut data. Ini maksudnya elemen. Jadi ketika node dibuat, data akan diisi ke atribut data atau elemen, anak kiri dan anak kanan akan diberi nilai 0. Jadi ketika pertama sekali dibuat, node itu, ya, datanya diisi ke atribut elemen, anak kiri dan anak kanannya diberi nilai 0. Kemudian yang ketiga, didefinisikan kelas lain yang memiliki atribut root. Ya, jadi kita punya definisikan kelas lain yang kita sebut sebagai root. Root ini nanti merepresentasikan, ya, root node-nya. Jadi node top elemennya, yaitu node yang paling atasnya dari tree, dan root ini, ya, itu akan diinisialisasi ke 0. Ya, jadi root ini akan diinisialisasi nilainya ke 0. Langkah yang kelima, kita melakukan penyisipan data, yaitu kita menambahkan node baru ke tree. Nah, ketika kita menambahkan node baru dalam tree, kita periksa terlebih dahulu. Pertama, jika root-nya 0, ya, berarti kalau root-nya 0, artinya tree itu belum ada. Jadi tree-nya kosong. Nah, kalau root-nya 0, maka node baru, ya, simpul, ya, terbuat simpul. Maka node baru itu kita tetapkan sebagai root. Ya, jadi kalau root-nya 0, nilainya 0, jika root bernilai 0, artinya tree itu kosong, maka kita tambahkan node baru tersebut sebagai root. Ya, jadi kita tetapkan node yang baru sebagai root. Namun jika tidak, ya, maka node baru itu, maka root yang ada, jika tidak, maka root yang ada kita masukkan ke dalam antrian. Ya, jadi kita masukkan ke dalam antrian. Nah, jika node baru itu punya anak kiri dan kanan, maka kita tambahkan kedua node tadi, yaitu node kiri dan kanannya, itu ke dalam antrian. Nah, jika anak kiri tidak ada, ini terbuat left child, ya, anak kiri, ya. Jika anak kiri tidak ada, maka tambahkan node sebagai anak kiri. Namun jika ada, maka tambahkan node baru sebagai anak kanan. Nah, ini adalah bagaimana algoritma dari penyisipan node baru di dalam sebuah tree. Algoritma yang berikutnya adalah bagaimana mengunjungi tree. Nah, kemudian kita akan mengunjungi tree. Algoritma mengunjungi tree itu
ada dua, jadi ada dua, yaitu depth first search, yaitu pencarian secara mendalam, dan breadth ya, breadth first search, jadi pencarian secara melebar. Nah, kita akan menggunakan nanti DFS atau depth first search ya, DFS. Itu punya 3 mode juga, yaitu ada mode in order, ada pre-order, dan ada metode post order. Nanti kita akan lihat masing-masing bedanya. Nah, pada algoritma ini kita asumsikan bahwa kita menggunakan mode in order pada pencarian DFS. Nah, bagaimana mengunjunginya? Mengunjunginya adalah melakukan penelusuran pada seluruh tree, kemudian mencetak dari kiri dulu, dari anak kiri dulu. Jadi diselesaikan dulu anak kiri semuanya, lalu setelah itu dicetak bagian rootnya, dan selanjutnya baru dicetak ke bagian kanannya. Jadi diselesaikan dulu di bagian kirinya, ya. Nah, bagian kirinya terlebih dahulu diselesaikan, baru setelah itu diselesaikan ke bagian kanan. Dalam bahasa Java, ya, tidak menyediakan built-in class untuk tree. Jadi tidak seperti struktur data linear, yaitu array list, linked list, stack, dan query, di mana Java menyediakan kelas yang sudah jadi untuk sebuah tree. Ya. Untuk struktur data non-linear seperti tree dan graph, Java tidak menyediakan. Maka kita harus membuatnya secara kita membuatnya sendiri. Jadi ini tidak disediakan oleh bahasa Java. Nah, ini adalah contoh daripada struktur data tree, ya, dimana di sini dikatakan bahwa tree merupakan sekumpulan nodes yang dideklarasikan secara rekursif. Jadi kita buat sebuah kelas dengan nama node, ya. Kemudian ini adalah atribut datanya, ya. Ini adalah atribut datanya. Kemudian anak kirinya ini, ya. Jadi anak kirinya itu juga merupakan node-nya. Nah, jadi ini konsep rekursifnya. Jadi kalau misalnya anak kirinya bernilai 0, ya, maka pencarian berhenti, ya. Jadi ketika nilai left-nya 0, berarti kita asumsikan node tersebut tidak mempunyai anak bagian kiri. Begitu juga ketika bagian anak kanannya bernilai 0, ya, itu berarti juga dikatakan bahwa node tersebut tidak mempunyai anak kanan. Nah, jadi apabila kedua-duanya ini bernilai 0, maka kita katakan bahwa node ini, ya, itu tidak mempunyai anak, ya. Nah, ini yang disebut sebagai struktur data yang dideklarasikan secara rekursif. Jadi bagian left, bagian right-nya yang menunjukkan ke alamat untuk node berikutnya, ya, itu isinya adalah kelas dari node itu sendiri. Nah, ini adalah contoh programnya. Jadi saya buat ini integer, ya. Ini kita buat karakter, ya. Di sini saya buat karakter. Nanti tolong perbaiki karakter, ya. Di sini buat integer. Jadi ini sebenarnya karakter. Nah, ini adalah struktur data dari sebuah tree, ya. Ini datanya. Kemudian ini adalah anak kiri dan anak kanannya. Kemudian kita buat sebuah konstruktor, ya. Konstruktor itu di mana konstruktor itu kita akan memasukkan datanya. Jadi parameternya di sini adalah data yang akan dimasukkan ke dalam sebuah tree. Nah, data yang dimasukkan nanti, ya, di dalam parameter ini akan disimpan ke variabel item yang ada pada kelas node-nya. Kemudian anak kiri dan anak kanannya di set 0. Jadi ketika kita membuat sebuah node, ya, maka anak kiri dan anak kanannya itu akan diberikan nilai 0. Nah, kita buat kelas binary tree, ya. Jadi ini adalah kelas untuk membuat struktur datanya, itu struktur data node-nya, sementara ini adalah binary tree-nya.
Jadi kalaupun nanti sebuah tree mempunyai lebih dari 2 anak, ya kita bisa modelkan dalam bentuk binary tree. Nah, kemudian kita buat atribut root, ya. Jadi kita buat atribut root. Root itu tipe datanya adalah node. Jadi sebuah root punya atribut data, punya anak kiri dan punya anak kanan. Nah, ini adalah teknik penelusurannya, teknik penelusuran dari grafnya. Kita menggunakan tree in order, ya. Jadi penelusurannya menggunakan tree in order. Ya, kita samakan namanya. Kemudian di sini diperiksa jika node-nya tidak sama dengan 0, ya, maka ditelusuri bagian kiri terlebih dahulu. Jadi, kalau node-nya tidak sama dengan 0, ya, maka ditelusuri bagian kiri terlebih dahulu. Nah, ini untuk kasus ini misalnya kalau kita mau menelusuri A ini, ya. A ini kan kirinya ada, ya, berarti tidak 0, ya. Jadi kalau tidak 0 ditelusuri dulu dari A ke B, kemudian B telusuri lagi, ya. Telusuri lagi, masih ada bagian kirinya, ya. Kemudian D-nya baru 0. Nah, ya. Nah, jadi kalau belum 0 ditelusuri dulu ke bagian kirinya. Ya. Kemudian dicetak itemnya. Ya, jadi dicetak itemnya. Dicetak itemnya yang paling dalam, ya, yang jadi yang paling dalam karena ini tekniknya dari tadi DFS. Jadi yang dicetak adalah bagian paling dalam. Dicetak dulu D, ya. Kemudian bergerak ke B, ya. Kemudian baru bergerak ke A. Nah, setelah ini dicetak, kemudian akan cek ke bagian kanannya. Nah, kemudian di bagian kanannya diperiksa lagi. Kalau di bagian kanan ada bagian kirinya, maka kirinya dulu yang dicetak, ya. Jadi kalau ada bagian kirinya, maka bagian kirinya dulu dicetak. Tapi kalau tidak ada bagian kirinya, maka bagian kanannya saja yang dicetak. Jadi di sini langsung dicetak. Jadi kalau ini yang dicetak pertama adalah D, yang kemudian dicetak B, lalu dicetak A, dan yang terakhir dicetak C. Ya. Nah, tapi kalau misalnya pada bagian C ini, misalnya ada E, misalnya begini, ya, maka yang dicetak adalah D, B, A. Karena C punya anak, maka dicetak dulu E, anaknya dulu, baru setelah itu C. Ya. Nah. Oke. Nah, ini adalah cara menyisipkan data pada node, ya. Jadi node pertama pada root kita berikan node A, kemudian pada anak kirinya kita berikan node B, di bagian kanannya kita berikan node C, ya. Dan di bagian kirinya, di bagian, jadi anak kiri dari anak kiri, ya gimana caranya? Anak kiri dari bagian kiri, ya kita isikan D. Ya. Nah, kalau kita mau isikan anak kanannya dari bagian kiri atau di B ini, nah, saya di sini F. Ya, ini tinggal dirubah. Ini diganti dengan right, ya. Jadi tree.root.left.right. Isi new node-nya apa? F. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Form absensinya sudah saya kirim, ada terlihat di chatnya. Ada, Pak. Ada, Pak. Udah, Pak. Oke. Ada pertanyaan di sini? Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada. Ini adalah algoritma dari menelusuri tree, ya. Jadi ada dua algoritma, yaitu depth first, yaitu DFS, kemudian breadth, ya, first search atau BFS, ya. Kita singkat saja DFS dan BFS. Nah, prinsip kerja dari DFS yang pertama, penelusuran tree itu berdasarkan kedalamannya. Jadi ditelusuri mulai dari bagian atas sampai yang paling dalam dulu. Ya, disebut juga pencarian mendalam ini namanya. Ya, carinya dalam, gitu. Pencarian mendalam. Node ditelusuri dari root, kemudian ke satu node, ya. Jadi ke bagian kiri dari node tersebut atau ke anak kirinya. Penelusuran dilakukan terus melalui anak kiri, ya. Tadi sudah saya rubah bahasanya, left child ini jadi anak kiri. Penelusuran dilakukan terus melalui anak kiri dari level pertama hingga mencapai level terdalam, ya. Jadi ditelusuri anak kirinya mulai dari level pertama, berarti level yang setelah root, ya. Itu ditelusuri sampai dengan level terakhir. Setelah sampai di level terdalam atau level terakhir, penelusuran akan dikembalikan ke level sebelumnya untuk menelusuri node kedua atau anak kanan, lalu kembali ke langkah sebelumnya dengan menelusuri anak kiri pertama, dari level pertama lagi sampai level terdalam dan seterusnya. Jadi kalau sudah selesai di level di bagian kirinya, maka dia akan pindah ke bagian kanannya. Nah, kemudian ditelusuri juga ke bagian kirinya dulu, ya. Dari level pertama pada anak kanan, kemudian baru setelah itu ke bagian kanan dari anak kanan tersebut. Nah, ini adalah konsep atau prinsip kerja dari DFS. Kalau nah, bentar, sebelum kita masuk ke sini, ya. Kalau saya punya tree misalnya seperti ini, ya.
Oh, sorry, ini harusnya F. Oke, kalau seperti ini saya punya tree, ya. Kira-kira bagaimana cetaknya? Kalau kita menggunakan tadi DFS tadi, pakai yang sudah kita pelajari tadi, mode in order. Ini prinsip kerjanya ini. Jadi penelusuran dilakukan terus melalui anak kiri dari level pertama hingga mencapai level terdalam. Setelah sampai di level terdalam, penelusuran akan kembali ke satu level sebelumnya untuk menelusuri node kedua anak kanan, lalu kembali ke langkah sebelumnya dengan menelusuri anak kiri pertama dari level pertama lagi sampai level terdalam dan seterusnya. Nah, kalau saya punya tree seperti ini, ya, kira-kira kayak mana ya ininya? Outputnya ya. Kalau ada yang tahu silahkan. Nanti tunjuk tangan, tunjuk tangan. Sebutkan nama. Nanti saya masukkan ke nilai bonusnya. Ada yang tahu nilai yang akan ditampilkan atau bagaimana cara menelusurinya? Jadi yang akan dia telusuri menurut prinsip kerja DFS. Pak. Ya. Mungkin A, B, D, E, G, H, terus ke C, F gitu, Pak. A, B, D. E, G, H, terus C, F. A, B, D, E, G, H, terus C, F. Iya. Oke, ya. Jadi itu kalau kita pakai yang pre-order nanti itu, siapa yang jawab tuh? Razi, Pak. Iya, betul juga yang dibilang Razi. Cuma itu nanti tekniknya yang kita sampaikan, ada teknik kedua namanya pre-order. Ya. Oh, iya, Pak. Benar yang dibilangnya ini, ya. Tapi kalau yang kita pelajari tadi kan in order. In order bukan kayak gitu tampilannya. Tapi oke lah saya catat. Betul yang bilangnya tadi. A, B, D, kemudian E, G, H. Setelah itu apa tadi? C, F ya. Ya. Oke, boleh. Tapi itu yang bagian pre-order. Nah, apa-apa, bagus ya. Jadi paling secara logik sudah masuk ya. Jadi bagaimana penelusuran bagian kiri terlebih dahulu. Ya, jadi DFS itu melakukan penelusuran pada salah satu bagian yang kita tetapkan di sini misalnya bagian kiri. Jadi dia telusuri bagian kirinya dulu. Setelah selesai bagian kirinya, baru ke bagian kanannya. Jadi benar yang dikatakan Razi tadi. Dari A ke B ke D, kan udah dapat kirinya, habis di kirinya, baru dia gerak ke kanannya, E, ya, ke E itu baru ke G dulu, ya, dari E ke G, kemudian dari G baru ke H, setelah itu dari C, ya, ke C, kemudian baru ke F-nya. Ya, maksud saya yang dari in order tadi, ya, yang in order. Coba jawab, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Tadi saya belum catat. Tadi siapa namanya? Muhammad siapa? Arazi ya? Oh, iya, Pak. Arazi apa? Arazi Abdul ya? Iya, Pak. Kelas apa? Kelas B, Pak. Oke. Ya, silakan. Tadi siapa yang jawab lagi nih? Soleh, Pak. Ya, silakan. Sebutkan namanya. Muhammad Soleh, Pak. In order kan, Pak? Udah. D, B, Ya. G, E. Tunggu dulu, DB. C, F. Tunggu dulu. Apa tadi? DB. DB. Ya. G, E. Apa? G dulu, Pak. Nggak ada J situ tuh. G, Pak.
Oh, G. G, E, E, H, ya, A, ya. F, C. Tuh. Siapa namanya? Muhammad Soleh. Iya, Pak. Ya, kelas apa? Kelas C ya? Iya, Pak. Iya, terima kasih Soleh. Saya belum nampak orangnya, mana yang dua nih, Muhammad Soleh sama Razi. Coba hidupkan dulu kamera. Belum tahu orangnya. Bentar, Pak. Jelas-jelas lah gambarnya Razi. Gelap tuh Razi. Tak kelihatan. Dan dikit, Pak. Oh, senyum. Gimana kamu nih Razi? Di kamar apa? Kok gelap kali ruangannya? Oh iya Pak. Si Soleh mana nih? Oh. Oh. Ya. Oke, Soleh. Sip. Oke, terima kasih. Ya. Oke, jadi yang dijawab si Soleh tadi benar ya. Jadi penelusurannya kita mulai dari bagian kiri terlebih dahulu ya. Betul yang dibilang tadi. Kita telusuri mulai dari bagian kiri terlebih dahulu. Kemudian sampai level terdalam. Setelah level terdalam, jadi betul yang dibilang tadi, kita mulai dari A ke B ke D. Ya, jadi D dulu karena sudah habis, maka D yang akan ditampilkan dulu. Kemudian setelah D itu adalah B, ya. Kemudian B ini punya anak lagi yaitu E, ya. Tapi E punya dua anak yaitu G dan H, maka dicari yang level bagian kirinya dulu, ya. Jadi kita dapat G-nya dulu, kita tampilkan. Kemudian setelah itu E-nya, baru H-nya. Nah, di mana G dan H tidak punya not lagi, maka kita naik ke atasnya, yaitu ke not root-nya, itu kita tampilkan nilai A. Kemudian A ini punya root kanan, yaitu C. Nah, C ini punya root kiri, ya. Maka kita telusuri dulu root bagian kiri dari C. Maka kita tampilkan F dulu, baru setelah itu C. Ya. Kalau misalnya C ini punya anak kanan, ya. Tadi kan yang dibilang si Soleh itu kan adalah D, B, G, E, H, ya. Kemudian A, kemudian F, C ya. Nah, ini urutannya. Tapi kalau misalnya C itu punya anak kanan misalnya ya. Ini misalnya. Dimana anak kanannya namanya F ya. Ya, maka tampilannya bukan FC, tapi CH. Maaf, CF. Jadi urutannya adalah D, B, G, E, H, A, C, F. Karena dia punya anak di bagian kanan ya. Nah, kemudian untuk yang algoritma kedua yaitu BFS, ini melakukan pencarian secara melebar ya atau per level tree. Jadi kalau ini kita punya ya, dia melakukan pencarian secara melebar dulu. Jadi A, B, setelah itu C, ya. Setelah itu baru mengunjungi jadi mengunjungi semua node yang berada di satu level. Jadi yang ada di level tersebut dikunjungi dulu seluruhnya, baru bergerak ke level berikutnya. Jadi node ditelusuri dari root, kemudian menelusuri semua node pada setiap level di bawahnya dari kiri ke kanan. Maka penelusuran dilakukan terus dari anak kiri dan siblingnya. Jadi dari A ke B, B ke C, lalu dari D, D ke E, E ke F. Setelah itu dari G, setelah F adalah G, G ke H. Ya, ini adalah algoritma BFS. Nah, ada 3 cara untuk mengerjakan atau melakukan algoritma DFS. Pertama adalah in order, itu sudah kita lihat yang tadi. Ya, yang pertama tadi kita sudah menggunakan in order ya.
Oke, yang kedua adalah pre-order, ya. Kemudian yang ketiga adalah post order. Jadi ada tiga cara atau tiga teknik, ya, atau tiga mode ya dalam algoritma DFS. Yang tadi yang in order itu sudah kita lihat tadi. Jadi kalau ini ya, ini urutannya tadi seperti ini, DBAC ya, outputnya. Kalau yang pre-order ya, itu mengunjungi node root dulu. Ya, jadi rootnya dulu ditampilkan. Ini yang dijawab sama si Arazi tadi. Jadi node rootnya dulu, kemudian anak kirinya, baru setelah itu anak kanan. Nah, ini yang dibilang sama si Arazi tadi ya. Jadi kalau kasus kita seperti ini, maka ditampilkannya A dulu, kemudian B, ya, kemudian B ke D, ya, kemudian dari D ke E, ya, kemudian EG, H, kemudian baru C, baru kata dia ke C dan ke F. Ya, jadi dikunjungi rootnya dulu, baru ke anak kiri, setelah itu baru ke anak kanan. Nah, kalau yang post order, ya, pada post order yang dikunjungi terlebih dahulu adalah anak kiri, kemudian lanjut ke anak kanan. Jadi setelah anak kiri dikunjungi, baru ke anak kanan, ya. Terakhir adalah rootnya. Ya, jadi yang terakhir itu adalah rootnya. Nah, ini adalah beberapa aplikasi dari binary tree. Jadi binary tree ini digunakan pada beberapa aplikasi pencarian, ya, di mana data yang digunakan itu sering transaksinya sering lah. Jadi ada data baru yang ditambahkan, ada data yang dihapus ya. Jadi ini cocok untuk digunakan pada aplikasi pencarian yang datanya sering terjadi atau konstan mengalami perubahan. Kemudian sebagai workflow, jadi seperti apa ya, bagan kerja ya, dalam membentuk citra digital ya, pada efek visual. Kemudian yang ketiga digunakan untuk pengaturan router ya. Jadi untuk pengaturan router, jadi mengatur bandwidth pada router dan menyimpan tabel routing. Ya, jadi bagaimana sebuah paket itu bisa sampai ke sebuah host atau sebuah komputer. Yang keempat digunakan juga untuk jaringan wireless ya, dan alokasi memori. Kemudian yang terakhir, binary tree juga digunakan untuk algoritma kompresi, ya, jadi untuk memperkecil ukuran, ya, baik itu ukuran file atau ukuran gambar ya, dan beberapa aplikasi lainnya. Nah, jadi tree ini itu merupakan struktur data yang nonlinear dan jaraknya juga tidak berdekatan ya, tidak seperti array atau misalnya seperti linked list, walaupun jarak tidak berdekatan tapi disusun secara berurutan ya. Nah, pada tree ya itu posisinya bisa berjauhan ya, dan cara menghubungkannya menggunakan bagian tadi ya, jadi sebuah node mempunyai cabang yaitu bagian kiri atau bagian kanan. Nah, sebagai tugas ya, coba Anda buat program untuk menampilkan tree secara DFS dan BFS dari susunan tree sebagai berikut ya. Dan coba nanti dimanipulasi program yang sudah ada ya. Kemudian ada beberapa juga metode yang sudah dituliskan di sana tadi. Oh ya, silakan Tommy. Ada yang mau tanyakan? Tidak Pak, kepencet Pak. Oh iya, oke. Jadi nanti coba dibuat programnya dari susunan tree seperti ini. Jadi node-nya adalah A, ya. Kemudian punya children B dan C, ya. Kemudian B punya
anak, yaitu bagian kanan saja, yaitu D. Kemudian D punya anak di bagian kiri, yaitu G. Nah, not C punya 2 anak, yaitu E dan F. E punya anak di bagian kanan, yaitu H. Nah, coba nanti ditampilkan ya susunan tree ini ya, itu menggunakan algoritma DFS dan BFS. Jadi yang di DFS coba ketiga-tiganya tadi ya. Jadi coba ketiga-tiganya, yang in order, yang pre-order dan post-order. Nanti coba dilihat susunannya ya. Susunannya tentu akan berbeda ya. Kalau yang in order, yang tentu yang keluaran ini outputnya nanti adalah apa dulu ya? Ada yang tahu outputnya apa kalau kita menggunakan in order? A-nya di tengah, Pak. Enggak, ya susunannya apa? Susunannya, tulis aja susunan. Ya kan telusuri dari mana dulu tuh? Dari G, Pak. Ya, silakan kalau ada yang bisa jawab. Kalau kita menggunakan in order, apa yang mau ditampilkan terlebih dahulu? Dari G, Pak. Ya, apa susunannya? Tulis saya susunannya apa? GDB. Apa dulu? G dulu, Pak. G, D. D. Oh, ini D. keliru nih. Siapa nih? Muhammad Soleh, Pak. Saya keliru soalnya. Dia kiri dari B dulu. Coba baca dulu. Anaknya. Oh, Anaknya kan B nggak ada kan? oh itu di kanan. Oke. Dia kan kalau nggak ada di bagian kirinya, baru dia ke bagian kanannya kan? Walaupun satu itu dihitung kanan, Pak, yang dia. Iya, kan ke kanan dia nih. Oh, oke. Kecuali kalau saya buat lurus. Lurus itu berarti kan dia nggak ada pilihan, nggak punya anak. Jadi boleh kanan, boleh kiri. Jadi kalau kita definisikan kiri, berarti dia baca yang kirinya dulu kan. Tapi kalau ini kan arahnya jelas nih, ke kanan dia kan. Lebih menjorok ke kanan kan. Pak izin jawab, Pak. Ya silakan, siapa namanya? Salsabila, Pak. Salsabila itu yang kelas Salsabila, oh, ya. Salsabila. Oh ya. Ada satu lagi kelas A ya. Iya, Pak. Ya, silakan. GBD AE HCF. Keliru kalau G duluan. GBD, Pak. Ya, salah. Iya nih Pak, Ya, silakan. BDG AEHCF. B DG hampir. B salah. Ya. Saya, Pak. Ya, silakan. BGD AE. Tunggu, Pak. BGD AE CHF. Kok E-nya lompat langsung ke C? H-nya kapan? Pak. BGD Ya. A Hah? E Ya. CHF. Kok dari E itu lompat ke C dulu? H-nya kapan diakses? Iya ya, Pak. Nah, iya. Harusnya kalau misalnya H-nya ada di kiri, kayak mana cara jawabnya tadi? BGD A HE HE, iya betul. CF. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya H-nya di kanan, kenapa H-nya lompat sendiri? Iya ya. Coba tadi gimana jadinya urutannya? Kalau sekarang, kalau yang kiri tadi benar. Ini siapa yang jawab nih? Adik, Pak. Siapa? Adik Rahmalia, Pak. Adik Rahmalia. Oke. Kalau yang saya bilang kalau hanya saya pindah ke kiri, Adik Rahmalia kelas apa? Kelas C, Pak. Oke, kelas C. Kalau tadi saya bilang pindah ke kiri, udah benar jawabnya. Sekarang kalau hanya di kanan, coba ulang lagi. Tadi jawabannya gimana? BGD Ya.
A, Ya, E, ya. HCF. Ah, itu yang benar. Tadi kan awak bilang E, C, H, D, F G, atau G. iya gitu awak bilang tadi nak. Iya, Pak. C, H, F kan. Nah, kan saya bilang tadi kalau H-nya di kiri, awak udah benar jawab tadi itu. B, G, D, A, E, E. enggak, bukan E, awak bilang A, H, E, C, F. Iya, Pak. Nah, sekarang kalau H-nya di kanan, maka B, G, D, A, E, H, C, CF. C, F. Ya. Oke, ada yang bertanya sampai sini? Atas perhatian yang diberikan ya. Kita cukupkan dulu untuk hari ini. Mohon maaf ya kalau ada penjelasan saya yang kurang apa yang kurang bisa dipahami, atau kata-kata saya juga yang kadang-kadang tidak pas ya, karena kita sudah di akhir pertemuan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah dan khilaf ya, selama perkuliahan kita 15 kali dalam 15 minggu ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.